KJRI Jeddah memulangkan WNI bermasalah yang berangkat bekerja ke Arab Saudi dengan visa ziarah. Begitu juga KBRI Kuala Lumpur juga memfasilitasi pemulangan WNI dalam kelompok rentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Berita hari ini dari Arab Saudi dan juga Malaysia Kuala Lumpur, di mana kedua belah pihak embassy tersebut memfasilitasi kepulangan WNI bermasalah atau WNI ilegal. KJRI Jeddah memulangkan 21 WNI bermasalah dari Jeddah Arab Saudi dan mereka tiba di tanah air pada hari Selasa 15 Desember 2020. Berarti mereka berangkat dari Jeddah pada hari Senin malam tanggal 14 Desember dengan maskapai Garuda Indonesia. Sebagian besar PMI yang dipulangkan tersebut adalah kaum perempuan. Mereka diberangkatkan ke Arab Saudi oleh para oknum penyalur tenaga kerja ke Arab Saudi dengan visa ziarah atau kunjungan. Para oknum tersebut bekerja sama dengan perusahaan perekrut tenaga kerja atau recruitment agency di Arab Saudi. Karena pengiriman TKW khususnya di bidang informal atau PRT itu dihentikan oleh Indonesia, maka banyak PMI kita yang berangkat ke Timur Tengah khususnya Arab Saudi itu secara ilegal guys, atau non prosedural. Ingat ya teman-teman, moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah itu masih berlaku. Dengan visa ziarah, setibanya di Arab Saudi, para WNI tersebut kemudian disalurkan oleh perusahaan yang merekrut ke sejumlah rumah tangga untuk bekerja sebagai ART dengan sistem sewa dan tarif yang cukup tinggi. Sayangnya, upah yang diterima oleh para WNI tersebut sangatlah minim atau kecil sekali. Karena tidak tahan, mereka memilih kabur dari rumah majikan dan pergi ke KJRI Jeddah. Kepada petugas, para WNI bermasalah tersebut mengaku dipaksa bekerja di rumah pengguna jasa tanpa mengenal jam istirahat. Taulah ya guys, di Arab Saudi itu rumahnya gede-gede banget, pekerjaannya banyak dan pastinya capeknya minta ampun. Kenapa? Gaji mereka itu kecil, padahal di Arab Saudi itu orangnya kaya-kaya, negaranya juga makmur. Ternyata gaji para WNI atau PRT ini sebagian besar itu diambil oleh sama yang merekrut atau agensinya. Konjen RI Jeddah Eko Hartono menyesalkan ulah sejumlah pihak yang nekat memberangkatkan WNI untuk bekerja sebagai ART di Arab Saudi dengan visa ziarah. Pasalnya, WNI tersebut tidak dilindungi dengan perjanjian kerja atau PK dan dokumen pendukung yang semestinya, sehingga menyulitkan perwakilan RI untuk memberikan pembelaan hukum jika terjadi wan prestasi. Ditambahkan lagi oleh Konjen, pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan moratorium sejak tahun 2011 hingga diperkuat pada tahun 2015, dan penghentian pengiriman tenaga kerja tersebut adalah di bidang domestik seperti pembantu rumah tangga dan juga sopir pribadi ke seluruh negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Jadi sangat beresiko sekali ya guys bekerja ke Timur Tengah karena prosesnya itu unprosedural. Dan Konjen Eko Hartono juga menyampaikan hampir setiap hari mereka menerima WNI perempuan yang kabur dari rumah pengguna jasa karena menjadi korban tindak eksploitasi. Sementara pelaksana fungsi konsuler 1 KJRI Jeddah, Bapak Safaat Gofur, berpesan kepada rombongan WNI yang dipulangkan tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang dan tidak mudah termakan dengan bujuk rayu calo. Buat teman-teman juga yang masih ada di Indonesia, jangan pernah ke Arab Saudi ya guys. Kalau bisa itu jangan bekerja ke Arab Saudi untuk sebagai PRT khususnya ya di bidang informal. Lebih baik ke negara lain, masih banyak yang perlindungan hukumnya lebih baik dan pastinya legal.
Next info adalah dari KBRI Kuala Lumpur. Embassy KL kembali melaksanakan pemulangan WNI kelompok rentan dari sejumlah depot tahanan imigrasi setelah sebelumnya memulangkan 163 orang WNI pada tanggal 16, 17, dan 18 Desember 2020. Pemulangan tahap keempat ini memulangkan sebanyak 75 orang WNI kelompok rentan. Masing-masing 62 orang tersebut dari DTI atau Depot Tahanan Imigrasi Klia dan 13 orang dari DTI Bukit Jalil. Di hari sebelumnya, KBRI KL juga memfasilitasi pemulangan WNI kelompok rentan dari Depot Tahanan Imigrasi Juru, Kemayan, Tanah Merah, Pekan Nanas, dan juga Belanti. Pemulangan ini merupakan upaya KBRI Kuala Lumpur dan Direktorat PWNI atau BHI dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang ada di Malaysia, khususnya bagi WNI kelompok rentan. Bisa dilihat di foto-foto ini guys, banyak banget ibu-ibu yang menggendong anaknya yang masih bayi ya. Ini kayaknya masih baru lahir beberapa bulan gitu. Aduh, kasihan. Di antara mereka pastinya sebelum bisa pulang ke tanah air ini juga menjalani proses tahanan dulu di Malaysia karena status mereka yang ilegal ini guys. Pasti sangat menyedihkan ya, di tahanan bersama anak-anak mereka, bersama bayi-bayi mereka. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim KBRI Kuala Lumpur yang telah menolong, membantu, dan memfasilitasi para PMI ini pulang ke tanah air. Kemarin juga ada berita guys dari Sambas, Kalimantan Barat bahwa TNI menemukan pekerja migran yang menggunakan jalur tikus. Dilansir dari Detik News, Satgas Pemtas RI Malaysia Yonif 642 Kapuas mengamankan satu orang PMI yang menggunakan jalur tikus di Sambas, Kalimantan Barat. Satgas yang sedang berpatroli menemukan PMI tersebut mencoba masuk ke wilayah Indonesia dari Malaysia. PMI tersebut diamankan saat melewati jalur tikus di Dusun Sempadan, Desa Temaju, Kecamatan Poloh, Kabupaten Sambas pada hari Jumat 18 Desember 2020. Upaya pengetatan jalur perbatasan dilakukan oleh seluruh jajaran personel Satgas Yonif 642 untuk mencegah masuknya barang ilegal dan tidak kejahatan lainnya. Setiap PMI dari Malaysia yang masuk ke Indonesia harus melalui serangkaian pemeriksaan baik dokumen maupun pemeriksaan protokol kesehatan COVID-19. Kita akan terus memperketat jalur-jalur tidak resmi perbatasan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah pelintasan batas dan barang secara ilegal. PMI non-prosedural tersebut diserahkan ke pihak imigrasi dan BP2MI untuk ditindaklanjuti pemeriksaan secara lengkap baik dokumen maupun kesehatan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.